Baik, perkenalkan nama saya Desa Cita Rasmi. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang kedokteran perioperatif. Jadi, kedokteran perioperatif merupakan perawatan pasien mulai dari persiapan operasi sampai pasien pulih sepenuhnya di luar tindakan operasi dan prosedur yang dijalankan. Jadi, kedokteran perioperatif ini dibagi menjadi 3 periode. Jadi, periode yang pertama adalah periode preoperatif, yang kedua periode intraoperatif, dan yang ketiga periode postoperatif. Pada video kali ini, saya akan fokus menjelaskan tentang periode preoperatif. Jadi, periode preoperatif dimulai ketika pasien membuat keputusan untuk menjalani operasi atau pembedahan sampai ketika pasien dipindahkan ke meja operasi. Jadi, untuk periode preoperatif ini ada 2 langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah evaluasi preoperatif, yang kedua persiapan preoperatif. Untuk evaluasi preoperatif, tujuannya adalah untuk mengetahui status fisik pasien preoperatif. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis jenis operasi. Yang ketiga, memilih jenis atau teknik anestesi yang sesuai. Yang keempat, untuk memperkirakan penyulit yang mungkin terjadi selama operasi atau pasca operasi, dan mempersiapkan alat atau obat yang dapat menanggulangi penyulit yang diperkirakan. Kemudian untuk evaluasi dilakukan berdasarkan apakah bedah tersebut adalah elektif atau darurat. Apabila pasien tersebut akan melakukan bedah elektif, jadi dilakukan beberapa kali evaluasi. Yang pertama, evaluasi beberapa hari sebelum operasi, kemudian dilakukan evaluasi ulang sehari sebelum operasi, dan dilakukan lagi pagi hari sebelum pasien ke ruang operasi, dan yang terakhir adalah saat pasien di ruang persiapan operasi. Sedangkan untuk bedah darurat dilakukan sekaligus di ruang persiapan operasi, mengingat waktu yang dimiliki sangat terbatas. Kemudian untuk langkah evaluasi, yang pertama adalah anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, konsultasi dan koreksi, dan penentuan prognosis. Jadi untuk anamnesis, yang perlu ditanyakan adalah identitas pasien. Jadi yang ditanyakan adalah nama sebagai pembeda dari pasien lain, kemudian umur pasien untuk melihat apakah pasien tersebut termasuk golongan pediatri, dewasa, atau geriatri. Kemudian jenis kelamin pasien, apakah laki-laki atau perempuan, kemudian suku pasien untuk melihat habit dan juga penyakit berdasarkan demografi. Kemudian agama pasien untuk mengetahui keyakinan yang pasien miliki, dan pekerjaan untuk melihat apakah terdapat penyakit akibat kerja, kemudian daya beli pasien, dan jaminan kesehatan yang dimiliki pasien. Untuk anamnesis umum, yang kita tanyakan kepada pasien adalah riwayat penyakit sistemik yang pernah atau sedang diderita pasien. Ini untuk melihat apakah ada penyakit yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh anestesi. Kemudian pemakaian obat yang telah atau sedang digunakan, ini untuk melihat apakah ada interaksi untuk melihat kemungkinan apakah terdapat obat yang bisa berinteraksi dengan anestesi yang akan diberikan, misalnya kortikosteroid, antihipertensi, antibiotik golongan aminoglikosida, atau diuretik. Kemudian menanyakan riwayat operasi atau anestesi terdahulu untuk menggali apakah pasien pernah mengalami komplikasi anestesi. Kemudian kebiasaan pasien seperti merokok, minum alkohol, dan penggunaan obat terlarang. Kemudian apakah pasien memiliki alergi terhadap obat-obatan. Selanjutnya, anamnesis khusus. Jadi, anamnesis khusus ini difokuskan pada penyakit yang menyebabkan pasien akan dioperasi. Dinanyakan apakah pasien pernah mengkonsumsi obat untuk penyakit tersebut, apakah ada pengaruh terhadap sistem organ lainnya, kemudian apakah pasien pernah mengalami dilakukan pembedahan atau anestesi
pada penyakit yang sama. Selanjutnya pemeriksaan fisik, jadi pemeriksaan status present, yang pertama kesadaran, seperti biasa, kesadaran, frekuensi nafas, tekanan darah, nadi, suhu, skala nyeri, berat badan, dan tinggi badan. Untuk pemeriksaan fisik umum, dilakukan 6B, yaitu brain, breathing, blood, bowel, bladder, bone, and skin. Untuk brain, kita mengevaluasi kesadaran pasien dengan GCS, kemudian dilakukan pemeriksaan pupil, dilihat bentuk, ukuran, dan refleks pupil. Kemudian untuk breathing, kita lakukan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Untuk blood, kita lakukan palpasi, auskultasi untuk mendengar suara jantung 1, jantung 2, dan apakah terdapat suara abnormal dan dinilai regularitasnya. Kemudian untuk bowel, kita lakukan inspeksi untuk melihat apakah ada distensi, kemudian lakukan palpasi untuk menilai apakah ada nyeri tekan, kemudian perkusi, dan auskultasi untuk menilai bising usus pasien. Kemudian dari bladder, kita mengevaluasi apakah ada nyeri kotak CVA dan apakah produksi urin pasien normal. Kemudian untuk muskuloskeletal, kita melihat pergerakan leher untuk mencari kemungkinan penyulit intubasi. Nah, selain mengevaluasi pergerakan leher, kita juga dapat mengevaluasi skor Malampati untuk melihat apakah ada kemungkinan penyulit selama intubasi. Jadi, evaluasi Malampati ini adalah melakukan penilaian ukuran lidah terhadap rongga mulut. Jadi nanti semakin apabila dari penilaian semakin tinggi kelas Malampati, maka semakin kemungkinan sulit untuk dilakukan intubasi. Jadi untuk cara pemeriksaannya adalah pasien dalam posisi duduk dengan posisi kepala pasien netral, kemudian mata pemeriksa dan pasien berada dalam posisi yang sama tinggi atau sejajar, kemudian pasien diminta untuk membuka mulut selebar mungkin dan menjulurkan lidah tanpa bersuara, kemudian pemeriksa melakukan evaluasi. Jadi nanti akan digolongkan menjadi beberapa kelas, dari kelas 1 sampai kelas 4, jadi dikatakan kelas 1 apabila terlihat palatum mole, uvula, pilar anterior, dan posterior. Untuk kelas 2 apabila terlihat palatum mole dan uvula. Untuk kelas 3 apabila terlihat palatum mole dan sedikit uvula. Dan kelas 4 apabila palatum mole tidak terlihat. Selanjutnya pemeriksaan penunjang. Jadi untuk pemeriksaan penunjang ada pemeriksaan yang rutin dan ada pemeriksaan yang khusus. Untuk pemeriksaan rutin, kita melakukan pemeriksaan darah untuk melihat hemoglobin, hematokrit, eritrosit, leukosit, trombosit, BT, dan CT. Kemudian untuk pemeriksaan urin, dilakukan pemeriksaan fisik, kimiawi, dan sedimen urin. Selanjutnya pemeriksaan khusus. Jadi pemeriksaan khusus ini dilakukan khusus untuk pasien dengan penyakit-penyakit tertentu. Misalnya pada fungsi hati dilakukan pada pasien dengan riwayat penyakit hati atau alkoholisme. Untuk valve hemostasis dilakukan pada pasien dengan riwayat penggunaan obat antikoagulan, kemudian ada riwayat pendarahan sehabis luka, operasi, dan mudah memar yang menunjukkan pasien memiliki gangguan koagulasi. Kemudian untuk EKG dilakukan pada pasien dengan usia lebih dari 40 tahun atau pasien memiliki riwayat penyakit jantung, hipertensi, atau paru. Kemudian untuk X-ray dilakukan pada pasien dengan usia lebih dari 60 tahun dengan riwayat penyakit jantung atau riwayat penyakit pernafasan. Kemudian selanjutnya adalah konsultasi dan koreksi. Jadi ini dilakukan apabila dijumpai gangguan fungsi organ baik kronis maupun akut, di mana gangguan fungsi organ ini kemungkinan dapat mengganggu kelancaran anestesi dan pembedahan atau kemungkinan bisa diperberat oleh anestesi dan pembedahan. Selanjutnya adalah menentukan prognosis. Jadi setelah kita melakukan evaluasi
preoperatif, jadi dapat disimpulkan status fisik pasien berdasarkan status fisik pasien pra-anestesi. Jadi, American Society of Anesthesiologists atau ASA ini membuat klasifikasi status fisik pasien pra-anestesi menjadi 5 kelas. Jadi yang pertama itu ASA 1 atau pasien dengan pasien normal tanpa disertai penyakit sistemik. Kemudian yang kedua, ASA 2, yaitu pasien yang memiliki riwayat penyakit sistemik ringan sampai sedang. Misalnya pada pasien dengan hipertensi yang terkontrol atau diabetes tanpa penyakit sistemik. Kemudian ASA 3 apabila pasien memiliki penyakit sistemik yang berat tetapi tidak mengancam nyawa pasien. Misalnya pada pasien dengan congestive heart failure yang terkontrol atau pasien dengan stable angina. Kemudian ASA 4 adalah pasien yang memiliki penyakit sistemik yang berat yang dapat mengancam nyawa pasien, misalnya pada pasien dengan unstable angina atau dengan simptomatik COPD. Kemudian ASA 5 adalah pasien yang memiliki penyakit sistemik berat yang sudah tidak dapat ditolong lagi, baik apabila pasien tersebut dioperasi ataupun tidak. Jadi, contohnya adalah pasien dengan sepsis sindrom dengan hemodinamik yang tidak stabil, kemudian pasien-pasien hipotermia, atau pasien dengan koagulopati yang tidak terkontrol. Kemudian untuk ASA 6 adalah pasien dengan mati batang otak yang akan mendonorkan organnya. Jadi apabila tindakan pembedahan dilakukan secara darurat, dicantumkan tanda E di belakang pasien, misalnya ASA 1E. Selanjutnya yang kedua adalah persiapan preoperatif. Jadi persiapan preoperatif ini dapat dilakukan di poliklinik dan rumah pasien, di ruang perawatan, ruang persiapan pada kamar operasi, dan pada kamar operasi. Untuk persiapan di poliklinik dan rumah, yang perlu disiapkan adalah persiapan psikis, yaitu menjelaskan kepada pasien dan juga keluarga pasien agar mengerti rencana anestesi dan pembedahan yang akan direncanakan sehingga dapat menenangkan pasien. Kemudian persiapan fisik, yaitu menghentikan kebiasaan merokok, minuman keras, dan obat-obatan tertentu minimal 2 minggu sebelum dilakukan anestesi. Kemudian mengajak pendamping jadi pasien harus mengajak pendamping untuk menunggu selama atau setelah mengikuti rangkaian prosedur pembedahan dan membuat surat persetujuan tindakan medik. Untuk persiapan di ruang perawatan, sama seperti tadi, persiapan psikis yaitu menjelaskan kepada pasien tentang rencana anestesi yang akan direncanakan. Dan untuk pemeriksaan fisik, jadi pasien diminta untuk tidak menggunakan cat kuku atau bibir, tidak menggunakan aksesoris, pasien puasa, dan pagi hari sebelum operasi, pasien mandi dan mengganti pakaian khusus kamar operasi. Kemudian membuat surat persetujuan tindakan medik dan melakukan persiapan khusus preoperatif, misalnya pasien membutuhkan transfusi atau dialisis. Kemudian persiapan di ruang persiapan, jadi setelah sampai di ruang persiapan, dilakukan evaluasi ulang status present dan catatan medik pasien. Kemudian dilakukan konsultasi di tempat apabila diperlukan, dan memberikan premedikasi dan pemasangan infus. Jadi apa yang dimaksud dengan premedikasi? Jadi premedikasi merupakan tindakan pemberian obat-obatan pendahuluan dalam rangka pelaksanaan anestesia. Jadi pemberian obat-obat premedikasi ini diberikan 1-2 jam sebelum induksi. Jadi apa tujuan dari premedikasi ini adalah untuk menimbulkan suasana nyaman bagi pasien, memudahkan dan memperlancar induksi, mengurangi dosis anestesia yang diperlukan, menekan refleks-refleks yang tidak diinginkan,
menekan dan mengurangi sekresi kelenjar. Jadi golongan obat yang bisa digunakan untuk premedikasi adalah golongan obat sedatif, analgesik opiat, antikolinergik, antiemetik, dan profilaksis aspirasi. Untuk persiapan di kamar operasi, jadi kita mempersiapkan meja operasi dengan aksesoris yang diperlukan, mesin anestesi, alat-alat resusitasi, obat-obat anestesi, obat resusitasi, alat pantau tekanan darah, suhu, EKG, dan kartu catatan medik anestesi. Baik, sekiranya sekian untuk periode preoperatif. Terima kasih.